Pemirsa, rencana pemberian insentif bagi pemilik nama Nyoman dan Ketut atau nama depan bagi anak ketiga dan keempat di Hindu Bali yang kini sedang dirumuskan oleh pemerintah provinsi Pemprov Bali ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Tanggapan positif, namun dengan catatan. Warisan budaya Bali termasuk nama depan Nyoman dan Ketut. Ketika ditemui di sela-sela olahraga di The Gym Platinum Renon Denpasar, Ketua DPD Gerindra Bali, Made Mulyawan Arya atau dikenal sebagai D Gajah menyampaikan program insentif bagi pemilik nama Nyoman dan Ketut atau nama depan bagi anak ketiga dan keempat di Hindu Bali merupakan program bagus, namun sebelum hal tersebut dilakukan, lebih baik dikaji dahulu dengan memastikan variabel poin-poin dalam pemberian insentif. Apalagi berupa pendidikan dan kesehatan. Insentif ini diharapkan merata kepada seluruh masyarakat Bali, bukan like dan dislike. Nah, sebelum ini dikaji, sebelum ide ini dilakukan atau program ini dilakukan, sebaiknya hal yang paling utama dilakukan adalah mengkaji dulu variabel-variabel atau dasar-dasar apa yang menjadi poin-poin untuk dalam pemberian insentif tersebut kepada masyarakat yang prasejahtera, masyarakat mampu atau tidak mampu. Itu yang harus dikaji dulu. Yang mana kategori masyarakat yang tidak mampu, mana kategori masyarakat mampu, kan itu yang paling harus didalami dulu. Dan jangan sampai ada like dislike, terus jangan sampai hanya kelompoknya saja, jangan sampai hanya yang disukai saja, dan sampai ngerti ya. Jadi ini semua untuk masyarakat Bali. Sementara Rektor IKIP PGRI Mahadewa Indonesia Profesor Made Suwarte mengatakan insentif bagi pemilik nama Nyoman dan Ketut atau nama depan bagi anak ketiga dan keempat di Hindu Bali ini merupakan ide dari Gubernur Bali dan sebuah dilema karena pemerintah pusat tetap dengan program keluarga berencana dengan 2 anak cukup. Program tersebut berhasil dengan bertahannya populasi penduduk Bali bahkan cenderung menurun. Namun yang menjaga pelestarian budaya Bali sendiri adalah orang Bali, terkhusus lagi yang beragama Hindu. Untuk itu rencana pemberian insentif bagi nama depan Nyoman dan Ketut merupakan ide bagus dalam bingkai mempertahankan populasi orang Bali dan mempertahankan budaya Bali dan meringankan beban keluarga. Kalau bukan orang Bali yang mempertahankan melestarikan budaya dulu siapa? Karena orang Bali lah yang tahu titik komatak budaya Bali. Hanya orang Bali yang tahu, orang Bali asli itu yang tahu, dan lebih khusus lagi dalam tanda kutip ya orang Bali yang beragama Hindu dalam tanda kutip ini. Yang satu seperti itu. Kenapa? Karena ajaran leluhur kita tuh di lontar-lontar tuh kan ada tulis Bali juga. Nah ini yang mesti dilestarikan untuk diimplementasikan oleh masyarakat Bali dalam bingkai menjaga, melestarikan budaya Bali untuk ajak selamanya. Ya, kenapa anak ke-3, ke-4 ini kan berisiko ditiadakan, berisiko ini. Karena apa? Penundaan ekonomi, kualitas anak. Saya menganalisanya di situ. Maka Pak Gubernur dalam pidatonya kemarin dalam sidang paripurna menyebutkan akan diberikan insentif bagi anak Nyoman dan Ketut. Itu ide bagus dalam bingkai mempertahankan populasi ke depan sekaligus mempertahankan budaya Bali. Perlu diketahui rencana pemberian insentif tersebut disampaikan Gubernur Koster saat pidato Gubernur Bali pada sidang paripurna Selasa 4 Maret 2025 di ruang sidang utama DPRD Bali, di mana pemberian insentif ini merespon kondisi mulai hilangnya nama depan Ketut dan Nyoman di era kini. Namun Koster menegaskan bahwa insentif yang diberikan bukan berupa uang tunai melainkan program-program yang sedang dirumuskan. Indrawan Bali TV.